أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan serta iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa hadir memenuhi undangan Shahibul Hajah, menghadiri walimatus safar Bapak Amin dan Bapak Sukamto sekeluarga. Mudah-mudahan datangnya panjenengan menjadi salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan perjalanan haji beliau Bapak Amin dan Bapak Kamto yang akan datang nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menapaki jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa hadir meskipun dengan kondisi agak batuk dan pilek Pak. Sebenarnya saya mau izin, tapi berhubung dan mencari pengganti dan nggak ketemu, ya mau nggak mau ya Bismillah hadir. Dan lagi ya saya seakan sudah menjadi warga Mulyosari, karena setiap pekan itu datang ke sini ya, ketemu warga sini, ngaji bareng di masjid ini. Jadi rasanya kalau saya nggak datang kok saya eman-eman gitu ya. Bismillah ya. Saya baru hari ini keluar rumah ya. Jadi saya sakit itu sejak hari Ahad malam itu mulai agak nggak enak badan, sampai hari Rabu itu saya belum keluar rumah. Jadi mulai Kamis pagi tadi hari ini baru keluar rumah ya. Dan sampai hari ini pun ya masih kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu sudah agak malam ya. Dan ngantuk belum Pak? Kelihatannya sebaiknya dicangking, secara pulih ya Pak. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan ya. Saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan haji. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat beliau, terutama Pak Amin dan Pak Kamto sekeluarga, dan juga kepada kita semua. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk punya niat, punya azam untuk bisa berangkat haji ya. Haji ini memang ibadah yang luar biasa istimewa ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, perintahkan haji ini hanya dikerjakan bagi yang mampu, menjadi rukun Islam kita, tetapi hanya dikerjakan bagi yang mampu. Jadi kalau nggak mampu nggak perlu mengerjakan. Baik. Ada beberapa keutamaan haji. Yang pertama adalah haji merupakan amalan yang paling afdol. Afdol itu artinya paling utama. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ayyul a'mali afdal? Qala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madza? Qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrurun. Rawahu Bukhari. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah ditanya oleh sahabatnya,
Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita semua insya Allah sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kita setiap kali sholat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, lalu apa lagi amal yang utama ya Rasul? Maka beliau menjawab, jihadun fi sabilillah, berjihad, berperang di jalan Allah. Kemudian bertanya lagi, amal apa lagi yang lebih mulia, yang utama ya Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Ya. Jadi di hadis ini Rasulullah SAW menyandingkan amalan jihad itu dengan amalan haji. Kalau hari ini mungkin amalan jihad sudah tidak kita temukan lagi. Kalau kita belajar sejarah, membaca perjalanannya Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah itu umurnya berapa tahun Pak? 60? 63 tahun. Diangkat menjadi nabi umur berapa? 40 tahun. Diangkat menjadi nabi itu usia 40 tahun. Pertama turun wahyu itulah diangkat menjadi nabi. Makanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama sejak usia Nabi 40 sampai 63. Makanya Al-Quran itu turunnya rentang waktunya adalah berapa tahun? 23 tahun. Dan Rasulullah itu perang pertama Pak. Jadi ada peperangan di masa Rasulullah. Kan nggak mungkin Pak Rasulullah diutus menjadi nabi, belum punya pengikut langsung ayo perang. Perang itu prosesnya juga panjang dan lama. Dan itu ternyata perang pertamanya Rasul itu ketika usia beliau sudah di angka 50 tahun. Jadi beliau selama di Mekah itu berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun ya. Fase di Mekah 13 tahun, 13 tahun fase di Mekah, kemudian pindah ke Madinah 10 tahun ya. Jadi beliau itu mulai perang itu ketika usianya sudah 50, ya sekitar 52-53 tahun. Bayangkan, perangnya orang berdil, pakai pedang, ya, pakai perisai. Kira-kira kita usia 53 tahun kuat betul Pak? Pedangnya orang dulu dengan orang sekarang beda Pak. Ya. Pedang yang Umar itu yang hari ini ada di museum itu beratnya kalau nggak salah sekitar 5 kilo Pak. Pedangnya aja 5 kilo Pak. Bayangkan Pak. Berarti jenengan ngangkat sekarang beras 5 kilo abot betul Pak. Wah, ya. Nah, kita kan sabit aret parang kan nggak mungkin lah sampai 5 kilo ya. Pedangnya aja 5 kilo. Di masa-masa Nabi seperti itu. Makanya orang yang haji itu betul-betul amalan yang mulia. Sampai-sampai Rasulullah menyandingkannya dengan amalan jihad yang pahalanya luar biasa. Karena orang berjihad itu yang dibutuhkan bukan cuma tenaga, bukan cuma keberanian, tapi juga membutuhkan atau mengorbankan harta. Ya. Harta itu bukan hanya bekal ketika berangkat berperang, tetapi juga ditinggalkan untuk keluarga yang ditinggalkan. Sama halnya dengan haji. Haji itu ternyata bukan semata-mata yang kaya saja Pak yang bisa. Siapapun kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil, itu pasti Allah bisa. Makanya kita mungkin jenengan pernah mendengar atau mungkin nonton lagi tukang bubur naik haji. Bukan naik beca lagi. Tukang bubur naik haji, macam-macam nih, banyak cerita-cerita yang seakan-akan kalau pakai logika itu kok iya ya. Tapi itulah ya kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu amal itu keutamaan yang pertama. Jadi Rasulullah SAW sebutkan ya, bahwasanya haji termasuk amal yang utama. Yang kedua, jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa
Di sini dosa yang disebut adalah syirik dan maksiat, maka balasannya adalah surga. Masya Allah. Hadisnya, beliau bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Masya Allah. Jadi orang yang haji dan hajinya itu mabrur, maka tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya haji mabrur itu balasannya tidak cukup dihapus dosanya, Pak. Tidak cukup dihapus dosanya saja. Jadi yang pantas untuk ganjaran orang yang haji itu adalah Allah hapus dosanya dan Allah masukkan dia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mabrur itu artinya apa, Pak? Ya, itu mabrur loh, Pak. Ya, nek sakniki nggih, insyaallah nek haji nggih mabrur gitu, Pak, pesawat. Dari numpak kapal. Jadi mabrur ya, bukan mabrur ya. Itu diantara penjelasan ulama adalah haji yang diterima. Jadi haji yang diterima itu adalah haji yang mabrur. Bagaimana agar haji kita diterima? Ya, syaratnya dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Rukunnya, syaratnya itu dipenuhi, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang Rasulullah SAW contohkan. Tapi sebenarnya syarat yang paling berat bukan masalah mengikuti nabinya, tapi yang pertama ini ikhlas. Maka orang yang hajinya mabrur itu pasti betul-betul dilaksanakan dengan hati yang tulus, ikhlas, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya, Pak, saya ketika ngaji bareng di sini saya sampaikan ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Coba jenengan baca surat Al-Ikhlas, jenengan temukan betul kata ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enten kalimat ikhlas betul? Namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, An-Nisa, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun, Al-Ma'un, pasti ada kata sesuai dengan namanya. Ini betul, Pak? Khusus Al-Ikhlas tidak ada kalimat ikhlas. Artinya apa? Orang yang ikhlas adalah orang yang betul-betul merasa dirinya ini belum ikhlas. Takut jangan-jangan amalku ini bukan karena Allah. Jangan-jangan aku belum ikhlas. Jadi kalau sudah ada rasa seperti itu ciri-ciri atau tanda kita betul-betul berusaha untuk ikhlas. Tapi kalau sudah merasa aku ikhlas kok, nah ini hati-hati malah. Kemudian ulama menjelaskan kembali, ikhlas ini itu bukan hanya ketika beramalnya saja. Ikhlas itu tempatnya ternyata ada 3, Pak. Makanya ikhlas itu amal yang paling berat. Nek sholat itu gampang, Pak. Sholat gampang. Ya. Yang penting gelem. Nek boten gelem itu angel, Pak. Ikhlas itu tempatnya 3. Yang pertama sebelum beramal, yang kedua ketika beramal, dan yang terakhir setelah beramal. Sebelum beramal, sebelum berangkat, itu sudah niat hati itu harus sudah mulai ditata, harus betul-betul ini karena Allah, ya. Jangan sampai ada niatan-niatan ya karena manusia, ya. Kemudian ketika berangkat, ketika melaksanakan, ya, betul-betul hanya karena Allah, ya. Ini kalau nggak salah di mana di Mekah karena sudah ada aturan, Pak. Tidak boleh lagi selfie, Pak. Nggak tahu betul nomor. Saya baca di berita. Karena saking banyaknya orang yang haji niku bukannya fokus tawaf niku nggih muteri Ka'bah, tapi malah bikin vlog, Pak. Halo guys, saya sedang haji. Jadi itu merusak nantinya. Ya, mungkin barangkali niatannya supaya memotivasi orang supaya berangkat haji. Ya, tapi itu bisa merusak niatan haji. Ya, kalau sebatas untuk kenang-kenangan ya untuk ya, tapi tergantung niatnya nggih. Kita tidak bisa menghakimi seseorang ya, karena yang tahu hatinya itu adalah
orangnya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali pemerintah Saudi sana melakukan pelarangan itu supaya betul-betul bisa khusyuk. Yang haji itu ya atau umrah itu betul-betul ibadah di sana, tidak ada niatan lain. Dan yang ketiga, ketika selesai beramal, ada orang yang ketika beramal itu niatnya ikhlas terus, tapi ketika sudah selesai amal itu, dia membanggakan amalnya, dia sebut-sebut amalnya, sehingga membesarkan hatinya, merasa dia lebih hebat dari yang lain, dan itulah yang menjadi sebab amal itu tadi ikhlasnya luntur. Maka ikhlas ini amal yang betul-betul harus dijaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga hati Pak Amin dan Bapak Sukamto sekeluarga supaya nanti melaksanakan ibadah hajinya betul-betul ikhlas lillahi taala, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu yang kedua. Yang ketiga, haji termasuk jihad fi sabilillah. Ya. Hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perkataannya Aisyah, ya Rasulullah, naral jihadu afdalul amal, afala nujahidu, qala la, lakinna afdalul jihadi hajjun mabrur. Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad? Tidak, jawab Rasulullah. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadis yang sahih. Ya, kembali tadi sudah saya jelaskan, jihad itu amalan yang luar biasa. Puncak dari amal itu nanti, amalan fisik itu puncaknya adalah jihad, Pak. Ya, hari ini sudah tidak ada lagi. Ya. Karena yang dikeluarkan bukan cuma kita kan jihadnya kalau dengan harta, Pak. Mau kadang untuknya rongeng pas jumatannya wangel, Pak. Apalagi berani mengorbankan orang. Jihad itu kan yang dikorbankan bukan hartanya saja, Pak. Jadi ujian hartanya udah lewat ya, sedekahnya udah turah-turah lah, ya. Udah nggak 100-200 ribu orang yang berani jihad itu. Mau sampai sesuatu yang nggak bisa dibayar dengan uang dia berani korbankan. Apa itu? Nyawanya. Tapi haji itu kalau tadi niat yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, mabrur, itu bisa menyamai pahala jihad. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu yang keempat. Tadi yang ketiga, sekarang yang keempat, haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfusu walam yafsuku raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata jorok, ya, atau rofasonya sebenarnya bukan hanya berkata jorok, ya, tapi termasuk sifatnya sesuatu yang mengundang syahwat. Jadi ucapan-ucapan yang mohon maaf porno, ya, termasuk melihat yang porno, mohon maaf, lihat video, foto, ya, berbicara dengan bahasa-bahasa yang mengundang syahwat. Ini kalimat yarfus itu artinya itu, jadi nggak boleh. Ya. Kemudian walam yasuku, ya, dan tidak berbuat kefasikan. Fasik itu artinya apa? Fasik itu artinya adalah orang yang fasik itu artinya orang yang melakukan dosa besar. Ya, mencuri, berzina, minum khamr, ya, berdusta, itu dosa-dosa besar. Jadi kalau kita ketika berhaji tidak berbuat yarfus tadi, sesuatu yang mengundang syahwat, dan tidak berbuat fasik, maka balasannya dosa-dosa kita akan diampuni semuanya, ya. Bahkan kata Rasulullah, sama seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Masya Allah. Jadi kalau haji itu betul-betul dijaga niatnya, dijaga perbuatannya, dijaga lisannya, itu betul-betul pulang haji itu bisa seperti seorang bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Artinya bersih dari dosa-dosanya. Kemudian yang kelima, haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunuba kama yanfil qiru
khabatul hadithi wal dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah. Yang artinya, iringilah umroh dengan haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali adalah surga. Insyaallah. Jadi ternyata ibadah haji itu juga akan menjauhkan kita dari kefakiran. Mula Pak, yang saya berangkat haji, pulang haji itu kebanyakan usahanya tambah lancar. Ya. Usahanya tambah lancar, keluarganya tambah tentrem, tambah adem. Itu karena Rasulullah janjikan itu. Jadi orang yang berangkat haji itu, ya Allah akan jauhkan dia dari kefakiran, jauhkan dia dari kemiskinan, jauhkan dia dari kesusahan. Kemudian yang keenam, orang yang berhaji adalah tamu Allah. Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-ghazi fi sabilillahi wal hajju wal muhtamir waqtullahi da'ahum fa'ajabu was'aluhu fa'aqtahu. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilannya. Makanya nanti orang yang haji itu disunahkan untuk banyak-banyak mengucap talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datangi seruanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datangi seruanmu ya Allah. Was'aluhu fa'atahum. Ya. Dan jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Masya Allah. Ini termasuk nanti ya, ketika melaksanakan ibadah haji itu, semua waktu itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ini termasuk kemarin nih, dari haji kemarin di tempat saya di Donohudan itu Pak Haji Gunawan nih. Beliau berangkat haji ya, seperti ini juga sebelum berangkat ada pamitan, ketika pulang haji juga ada kumpul bareng warga lagi Pak. Beliau cerita pengalaman beliau haji. Salah satu cerita beliau, banyak cerita beliau, termasuk nanti Pak, orang haji ternyata perlu fisik yang kuat. Dia cerita itu katanya ya banyak yang sepuh-sepuh itu nggak kuat karena nanti jalan terus ya. Jalan kalau ratanya aku terus nggak ada halangannya, nah ini umpuk-umpukan sama orangnya bukan cuma 1.000, 2.000, jutaan orang itu kalau nggak terbiasa jalan. Jadi orang haji itu nanti banyak berdiri, banyak jalan ya, maka penting olahraga. Ini untuk yang belum berangkat haji ini saya sarankan ya, termasuk diri saya sendiri, latihan olahraga. Ini di Mulyasari yang lapangan bagus ya. Itu sudah ada jalur jalan kakinya itu gitu. Nah itu baik itu bagus ya. Beliau cerita, beliau ketika tawaf itu Pak, surat-suratnya kan dikalungkan di tas. Nah, pas beliau sedang tawaf itu kok gelalak tas muncul Pak. Pas muncul rata-rata. Akhirnya beliau ketika sudah berapa kali tawaf, dah 3 kali putaran kalau nggak salah. Itu beliau merasa masuk orangnya, ya. Karena tasnya dikalungkan. Gitu. Akhirnya ya beliau mau nyari gimana Pak? Orang semua Pak. Jangan lihat kalau lihat foto atau video ketika Ka'bah ini kan mau nyari barang yang hilang susah ya, malah bisa meninggal Pak, injek-injek orang. Akhirnya beliau di situ sholat, ya, berdoa sampai nangis-nangis, ya Allah, ya, kalau memang itu rezekiku kembalikan ya Allah. Tapi kalau itu bukan rezekiku, lapangkan hatiku untuk menerima itu. Karena itu surat-surat ya, paspor segala macam nggak ada beliau. Ya. Gak lama Pak, setelah beliau doa itu Pak, tiba-tiba ada yang nempuk pundak beliau. Pak Gunawan, ya. Tiba-tiba ada orang ya, rombongan beliau itu yang mengantarkan tasnya. Masya Allah, itu keajaiban luar biasa. Ternyata tasnya itu ditemukan sama jamaah dari Turki. Ya. Setelah itu karena di situ ada identitasnya ya, dicek. Jamaah Turki itu syukurnya orang baik Pak. Karena belum tentu Pak orang haji itu semuanya baik Pak. Ya. Belum tentu orang haji itu semuanya peduli. Ya. Belum tentu. Ya.
ketika beliau orang Turki lihat itu ada identitasnya, ya, kemudian beliau kalau nggak salah telepon, ada nomor telepon di situ. Nah, akhirnya terhubung. Jadi nomornya bukan nomor Pak Gunawan, tapi kayak nomor kloter atau gimana, saya nggak paham. Yang jelas akhirnya disampaikan, diberikan ke jamaah dari Indonesia. Setelah tahu ini jamaah Sragen, akhirnya diberikan ke jamaah dari Sragen. Akhirnya sampai ke beliau. Masya Allah, kalau bukan betul-betul doanya mustajab itu mungkin mas nggak ketemu Pak. Ya. Makanya di sana itu betul-betul tempat kita berdoa, mohon apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu tadi ada 6 keutamaan ibadah haji, ya. Lalu bagaimana orang yang belum haji kemudian ingin mendapatkan pahala haji? Di antaranya, panjenengan berangkat dari rumah, menunaikan sholat 5 waktu di masjid, itu pahalanya sama seperti orang yang menunaikan haji. Bahkan Rasulullah katakan tamah, sempurna. Orang yang sholat 5 waktu di masjid itu mendapatkan pahala orang yang hajinya itu sempurna. Masya Allah. Pengen boleh Pak? Mula sholat di masjid. Siap boleh ini? Masjid ini kita bangun supaya kita makmurkan untuk sholat jamaah. Mula saya ngajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk mari kita sama-sama kita makmurkan Masjid Al-Ittihad ini, ya, untuk sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, ya, setiap hari Kamis kita ada pengajian pada maghrib sampai isya, ngaji bareng-bareng, nikmat banget. Nah, yang belum pernah hadir, monggo. Ya, minggu depan nanti kita ngaji bareng. Siap? Siap nih? Rada suara nih ngantuk. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa-doa kita dan memberi kelancaran, kemudahan untuk perjalanan haji Bapak Amin dan Bapak Karto sekeluarga.